Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 5 pemain terbaik Barcelona pada 2025 dari Pedri hingga Lamine Yamal. Siapakah dia? Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Barcelona menutup tahun 2025 dengan status tim yang paling dominan di Spanyol, tentunya dribble domestik dan puncak klasemen La Liga 2025-2026, yaitu menjadi tanda kebangkitan yang sempurna di bawah arahan Hansi Flick. Baik itu dari Barcelona bukan sekedar untuk menang, mereka juga membangun fondasi tim yang elit dengan performa konsisten sepanjang tahun kalender. Yaitu keberhasilan tersebut tidak lahir dari satu nama tentunya, dan berikut yang merangkum rating pemain terbaik Barcelona sepanjang tahun 2025 berdasarkan dampak dan konsentrasinya. 5 pemain ini menjadi simbol kekuatan Blaugrana, yaitu dan inilah mereka yang paling menemukan perjalanan sensasional di Barcelona tahun 2025. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Frenkie de Jong jadi cadangan ke jantung permainan tentunya. Yaitu Frenkie de Jong yaitu diawali pada tahun 2025 dalam posisi yang sangat sulit dan ia sempat tersingkir, dan masa depan di Barcelona berada di ujung tanduk tentunya. Dan untuk semua perubahan tersebut ketika ia menemukan dari harmoni dan Pedri, untuk De Jong sendiri menjadi jangkar untuk penyeimbangan tim tersebut dan menghindari visi dari progresi bola dan kontrol ritme yang krusial. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Barcelona akan bertemu Espanyol, yaitu pada tanggal 4 Januari 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Ferran Torres, efisiensi yang mengubah persepsi. Yaitu untuk Ferran Torres sendiri yaitu mengakhiri tahun 2025 sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona, baik itu dalam sebuah catatan gol 27 dan menyamakan dengan Robert Lewandowski, dan perannya berevolusi dari winger rotasi menjadi penyerang tengah utama. Energi dan permainan baik itu dalam sebuah kombinatifnya membuat serangan Barcelona lebih cair dan dinamis tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Rafinha, motor utama kesuksesan Hansi Flick. Rafinha adalah merupakan pusat gravitasi Barcelona sepanjang tahun 2025, yaitu hampir semua momen besar Blaugrana melibatkan kontribusinya. Namun Rafinha adalah merupakan pemain yang berpengaruh terhadap tim pada musim lalu yang paling besar dengan 34 gol dan 22 assist, dan musim 2024-2025 menutup dengan total 41 kontribusi gol tentunya. Yaitu Pedri juga dan maestro di lini tengah. Yaitu Pedri akhirnya menjalani tahun bebas cedera dan ia tampil sebagai arsitek utama pemain Barcelona setiap pertandingan, yaitu berada di bawah kendali tentunya, dan untuk konsentrasi di bawah di 47 laga awal 2025 yang telah menegaskan statusnya sebagai gelandang terbaik dunia tahun ini. Untuk Lamine Yamal sendiri yaitu adalah sesuatu keajaiban menjadi penentu. Yaitu Lamine Yamal yaitu menjadikan tahun 2025 tahun pernyataan, dan ia tidak hanya menghibur tetapi juga menentukan hasil pertandingan, yaitu dengan 21
dan 20 assist. Lamine Yamal sejajar dengan Rafinha penampilannya di semifinal di Liga Champions dan melawan Inter Milan menjadi bukti kualitasnya di level tertinggi tentunya. Dan untuk kelima pemain ini juga mencerminkan status identitas Barcelona dan rating dari informasi berita olahraga yang telah menegaskan salah satu kebangkitan dari Blaugrana tersebut dibangun oleh talenta kelas dunia yang berada di puncak performa tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya teman-teman ya, yaitu adalah pembahasan yang sangat menarik tentunya, yaitu dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Susul Zirkzee. Pemain Manchester United ini juga bakal cabut di Januari 2026 ya. Apakah pembahasannya akan kita bahas juga. Manchester United tampaknya kehilangan satu pemain lagi di bursa transfer pada musim dingin. Gelandang mereka yaitu adalah Manuel tentunya, yaitu dikabarkan memberikan lampu hijau yaitu pada Galatasaray, yaitu telah merekrut untuk timnya pada musim dingin ini, yaitu berdasarkan hari terakhir yaitu adalah Manchester United diramaikan ya, yaitu akan berpisah dengan Joshua Zirkzee sebagai sang striker dikabarkan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan AS ya, tentunya AS Roma dengan status peminjaman. Dan Manchester United sendiri dikabarkan sedang memproses transfer dari Zirkzee. Selain dari Zirkzee, ada beberapa pemain yang juga dikabarkan ingin pergi dari Manchester United pada musim dingin ini tentunya teman-temanku semuanya. Baik itu dari Fotomak ya, yang telah melaporkan bahwa pemain Manchester United yang bakal cabut berasal dari lini tengah, baik itu dari Manuel, dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk pindah ke klub Turki Galatasaray tentunya teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah siap pindah ke Turki. Yaitu menurut laporan tersebut juga, yaitu beberapa pekan terakhir yaitu adalah Galatasaray yaitu aktif berkomunikasi dengan Urgante, yaitu adalah mereka sangat tertarik dengan menggunakan jasa sang gelandang di musim panas dingin ini. Yaitu mereka telah menemukan ya tentunya dalam sebuah karakteristik teman-teman yang cocok dengan gaya bermain mereka, dan itulah mereka untuk menawari sang pemain dalam sebuah kesepakatan untuk jadi starter reguler di skuad Cimbun Aslan tersebut. Yaitu untuk Urgante sendiri yang pada musim ini lebih banyak duduk di bangku cadangan, yaitu menilai dalam sebuah kesempatan itu mereka sebuah keselamatan ya teman-teman ya, atau dalam sebuah kesempatan yang sangat bagus, yaitu untuk bangkit kembali dalam karirnya tersebut teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah masih alot di kubu Manchester United. Yaitu namun laporan tersebut juga mengklaim ya bahwa dari Galatasaray tersebut saat ini sedang mengalami kesulitan untuk mengamankan jasa Urgante di musim dingin ini tentunya. Manchester United selaku pemilik sang gelandang masih enggan untuk melepas sang pemain, yaitu penyebabnya karena stok gelandang Manchester United ini lagi tipis dengan cedera yang dialami Bruno Fernandes di sisi lain. Baik itu dalam sebuah dari Kobbie Mainoo juga dilaporkan ingin cabut dari Manchester United. Yaitu setan merah tidak bisa kehilangan dua gelandang sekaligus, apalagi mereka belum memiliki pergantian yang sepadan di lini tengah mereka, dan itulah mengapa Manchester United pada saat ini enggan melepas Urgante. Rencana transfer Galatasaray untuk Urgante. Yaitu menurut rumor yang beredar juga ya teman-temanku semuanya, bahwa ya
Perencanaan untuk sebuah peminjaman dari Urgente yaitu selama 6 bulan dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman, yaitu Manchester United dikabarkan akan menerima biaya peminjaman sebesar 5 juta euro dengan klausul pembelian permanen sekitar 25 juta euro. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini teman-temanku semuanya ya. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini teman-teman. Baik, untuk pembahasan akhir video kita untuk hari ini yaitu adalah gagal dapatkan Semenyo, Manchester United fokus kejar pemain dari Nottingham Forest ini. Siapakah dia? Akan kita bahas juga tentunya. Sebuah rumor yang baru muncul terkait rencana transfer Manchester United di musim dingin, dan inilah dilaporkan dari Setan Merah kini mengalihfokuskan mereka yaitu sepenuhnya dengan mendatangkan dari Elliot dan Anderson dari Nottingham Forest tersebut. Dan Manchester United memang ramai dilaporkan akan belanja beberapa pemain baru di musim dingin ini. Untuk performa Setan Merah yang masih kurang stabil membuat Ruben Amorim berencana untuk memperkuat timnya dengan tambahan tenaga baru tentunya. Yaitu Manchester United sendiri yaitu sempat dikabarkan akan merekrut dari Anthony Semenyo dari Bournemouth. Namun sayangnya mereka kalah saing dari Manchester City sehingga sang pemain akan menyeberang ke Etihad Stadium. Yaitu dilaporkan dari beberapa informasi berita olahraga kini mulai fokus ke target lain di musim dingin tentunya, yaitu adalah pemain yang kini jadi incaran mereka tidak lain adalah Elliot Anderson. Fondasi lini tengah Manchester United. Yaitu menurut laporan tersebut, Anderson juga memang sudah lama masuk ke dalam radar Manchester United. Ruben Amorim dikabarkan ingin menjadikan pilar lini tengah Manchester United yang baru di akhir musim dingin nanti. Yaitu Manchester United sendiri akan dikabarkan berpisah dengan Casemiro, dan itulah mengapa Amorim butuh gelandang top untuk menggantikan Casemiro nanti tentunya. Dan Anderson sendiri yaitu dinilai punya talenta yang di atas rata-rata, dan alhasil Manchester United akan mencoba untuk mencuri star dengan mendatangkannya di musim dingin nanti tentunya teman-teman. Bakal sulit untuk dilaksanakan. Yaitu sejumlah laporan berita olahraga juga bahwa Inggris telah untuk menyaksikan Manchester United bisa mendapatkan jasa dari Anderson di musim dingin nanti tentunya. Dan situasinya tersebut dikabarkan tidak menguntungkan untuk Setan Merah, dan Anderson juga dilaporkan memang ya tentu dalam sebuah prioritas dan pertahanan dari di Forest hingga akhir musim ini. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah butuh bermain reguler agar masuk ke dalam skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2026, di mana Manchester United masih perlu adaptasi teman-teman. Baik itu dalam di sisi lain juga untuk Forest sendiri juga enggan melepas dari Anderson di tengah musim karena mereka menilai sulit mencari pengganti yang sepadan dengan jasa sang gelandang tersebut tentunya ya teman-temanku semuanya, dan diminta menunggu setidaknya hingga musim panas nanti untuk transfer ini tentunya. Mahar transfer jumbo, yaitu langkah ya tentunya langkah untuk Manchester United Anderson di tahun 2026, yaitu juga semakin berat, dan pasalnya sang gelandang punya mahar transfer yang tinggi, dan sang gelandang hanya boleh pergi dengan tebusan sekitar 80 sampai 100 juta pound sterling, di mana Nottingham Forest juga menilai harga itu wajar disematkan kepada pemain muda berbakat seperti Anderson. Dan untuk top klasemen Premier League pada pekan ini tentunya Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 45. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 40 ya teman-temanku semuanya.
Yaitu untuk yang peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 39. Peringkat keempat yaitu adalah Liverpool dengan torehan poin 32. Peringkat kelima adalah Chelsea dengan torehan poin 32 juga teman-teman. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah ini porsi gaji Marc Ander Stegen yang siap ditanggung Girona tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu dari beberapa informasi berita olahraga ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah Marc Ander Stegen menjadi sorotan yaitu jelang dibukanya bursa transfer pada musim dingin. Barcelona berpotensi untuk menggunakan sesuatu pergerakan meskipun lebih condong pada opsi melepaskan pemain tentunya. Dan untuk situasi di sektor penjaga gawang membuat masa depan dari Ter Stegen dipertanyakan. Barcelona telah menetapkan Joan Garcia sebagai pilihan utama. Untuk kondisi ini juga memaksa Ter Stegen untuk mempertimbangkan langkah yang berikutnya dalam karir tersebut. Dan ia baru saja pulih setelah absen 4 bulan akhir ya tentunya operasi punggung tentunya teman-teman. Dan untuk sejumlah klub yang mulai memantau peluang tersebut yaitu termasuk Girona dan klub asal Catalunya tersebut yaitu siap mengajukan opsi peminjaman pada Januari tentunya, yaitu Girona dan skema gaji Ter Stegen. Yaitu Girona muncul sebagai salah satu yang menjadi peminat serius dari Marc Ander Stegen, yaitu klub tersebut mempertimbangkan skema peminjaman hingga akhir musim. Namun gaji tertinggi dari Ter Stegen menjadi kendala utama dalam negosiasi tersebut. Yaitu Girona memiliki keterbatasan finansial untuk menanggung ya tentunya, yaitu penanggung penuh upah sang kiper tersebut. Dan untuk sikap Barcelona soal opsi peminjaman, yaitu Barcelona tidak melihat ya soal persoalan gaji sebagai hambatan terbesar, yaitu klub siap untuk menanggung sebagian besar gaji yaitu setelah untuk meluluskan kepindahan Ter Stegen tentunya teman-temanku semuanya. Dan dari beberapa informasi tersebut ya teman-teman ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya ya teman-temanku semuanya, yaitu dalam informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan juga. Itu anggaplah semuanya merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya teman-teman. Baik ya, kita akan membahas dalam beberapa informasi yang tak kalah menarik lagi, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan kita ya teman-teman, yaitu Barcelona tidak melihat persoalan ya soal gaji, yaitu adalah manajemen dari Blaugrana sendiri, yaitu terbuka untuk melepas sang kapten dengan status peminjaman tersebut. Dan langkah ini yaitu dinilai untuk menguntungkan semua pihak tentunya dengan bermain reguler dan Ter Stegen bisa kembali menarik minat klub tentunya. Dan Barcelona bersiap nilai pasarnya kembali meningkat yaitu menjelang musim panas tentunya. Dan untuk keputusan akhir di tangan Ter Stegen, yaitu dari hasil dalam situasi ini juga keputusan sepenuhnya berada di tangan Ter Stegen, yaitu ia harus memilih antara bertahan sebagai pelapis atau mencari menit bermain. Yaitu peluangnya tampil di Piala Dunia menjadi faktor penting dalam pertimbangan timnas Jerman untuk menekan pentingnya bermain secara konsisten di level klub tersebut. Dan pelatih Julian ya tentunya direktur olahraga juga dan fondasi Jerman juga tentunya teman-teman ya, itu telah menyampaikan yaitu pesan tersebut. Dan kini yaitu Ter Stegen yaitu untuk menimbangkan apakah Girona menjadi solusi terbaiknya juga tentunya teman-teman. Untuk top klasemen dari La Liga pada pekan ini Liga Spanyol tentunya, Barcelona berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 46 teman-teman. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 42. Peringkat ketiga yaitu adalah Atletico Madrid dengan torehan poin 37. Peringkat keempat yaitu adalah Villarreal dengan torehan poin 35. Peringkat kelima yaitu adalah Espanyol dengan torehan poin 33 tentunya teman-teman.
Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Jika ada kami salah kata tentunya teman-teman ya kami mohon maaf saja. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman ya. Anggaplah sebagai sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.